Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakrul Lutfi dengan BP 19 11 51 01. Nah, pada hari ini saya akan membuat video tentang laporan praktikum Orkum 2 pada SIP 1. Nah, pada program ini kita akan mempelajari tentang implementasi proses sederhana, yaitu pada praktikum ini akan dirancang sebuah prosesor seperti gambar yang ada di depan Anda. Prosesor ini adalah versi sederhana dari arsitektur prosesor MIPS, di mana terdapat komponen-komponen tersebut dari PC atau program komputer sampai ALU. Nah, apa saja fungsi dari komponen ini? Mari dimulai dari PC atau program komputer. Nah, tujuan dari program komputer adalah menentukan alamat instruksi yang akan menuju RAM instruksi atau instruction memory, di mana instruksi akan dieksekusi oleh prosesor. Nah, PC berada di sini. Nah, kemudian kita lanjut kepada instruksi memori, di mana tujuan dari instruksi memori adalah menyimpan kode menyimpan kode program yang telah dieksekusi oleh prosesor dalam bentuk biner. Nah, setelah itu kita lanjut lagi kepada instruksi decoder. Nah, tujuan dari instruksi decoder ini adalah melakukan penerjemahan data keluar memori menjadi format-format instruksi prosesor, di mana data-data yang berasal dari instruksi memori ini akan diterjemahkan menjadi kode yang bisa dikerjakan oleh komputer. Salah satu contohnya dijadikan oleh bahasa mesin, di mana terdapat kata misalnya kode instruksi merupakan operasi aritmatika, di mana akan terdapat kata-kata add, sub, divide, div, and sub. Nah, kemudian setelah ini kita akan lanjut lagi kepada bagian kontrol. Nah, kontrol ini memiliki tujuan untuk mengendalikan data pada prosesor sesuai kebutuhan dari instruksi yang dijalankan, yaitu instruksi-instruksi yang telah didapatkan oleh instruksi decoder, ke arah mana instruksi ini menuju, dan ditentukan oleh controller, di mana instruksi ini jika dia menuju immediate extender, register bank, atau langsung ke max atau langsung ke control, maka hal ini diatur oleh kontrol. Nah, kontrol ini juga mengatur tentang arah jalur data yang lain selain instruksi, yaitu mencegah terjadinya bentrokan antara data satu sama lain yang dapat menyebabkan kerusakan pada prosesor. Nah, kemudian kita lanjut kepada immediate extender. Nah, immediate extender adalah bertujuan untuk melakukan konversi panjang data immediate dari instruksi menjadi sama dengan panjang struktur data prosesor. Nah, maksud dari sini adalah instruksi-instruksi ini memiliki 16 bit, sementara jika ingin dieksekusi instruksi di bagian ALU, maka instruksi ini harus memiliki 32 bit. Nah, jika bit masuk immediate extender, maka 16 ini akan menjadi 32 bit. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menambahkan 16 bit kepada instruksi ini, di mana jika bit bernilai positif, maka bit akan ditambahkan 16 bit 0. Jika nilai bit bernilai negatif, maka nilai bit akan ditambahkan 1 sebanyak 16 bit. Nah, kemudian kita akan langsung kepada register bank. Nah, tujuan dari register bank adalah merupakan sebuah media untuk penyimpanan register, di mana segala register yang berasal dari instruction decoder, ya seperti bisa dilihat pada jalurnya, disimpan langsung kepada register bank. Juga seluruh register yang telah masuk kepada ALU akan disimpan lagi kepada register bank gitu. Jadi dia menyimpan pertama dari instruction decoder, dia juga menyimpan lagi yang berasal dari ALU gitu. Jadi dia menyimpan register yang sudah dieksekusi dan yang belum dieksekusi.
Nah, kita sudah sampai ke ALU. Nah, tujuan ALU simple. Tujuan adalah yaitu melakukan eksekusi operasi aritmatika dan logika, di mana instruksi di mana ALU akan menerima instruksi-instruksi ini dan membaca apakah ini operasi aritmatika dan logika. Setelah menentukan apakah operasi ini aritmatika logika, kemudian dia akan mengeksekusi operasi-operasi tersebut. Penjelasannya. Pada format instruksi kita bisa lihat prosesor memiliki dua mode addressing, di mana bisa dilihat di sini, yaitu adalah immediate dan register. Nah, mode addressing ini memiliki 3 bagian, yaitu opcode, dua-duanya memiliki output. Kalau sama-sama memiliki register A dan sama-sama memiliki register B bagi yang register, immediate bagi yang immediate. Nah, setiap bagian ini memiliki 3 bit. Jadi setiap mode pengamatan masing-masing memiliki 9 bit yang terdiri dari, kalau untuk register, opcode register A, register B, kalau immediate, opcode register A dan immediate. Nah, kita lanjut kepada tabel opcode proses sederhana, di mana di sini merupakan tabel opcode yang digunakan pada prosesor, di mana di sini adalah opcode-nya, di sini adalah instruksinya. Nah, yaitu salah satu contohnya, jika dimasukkan opcode 30, maka itu berarti instruksi add type register. Nah, jika dimasukkan 21 dan 0, maka itu merupakan instruksi add type dan immediate dan lain-lain dari yang bisa dilihat pada tabel-tabel ini. Kemudian kita masuk pada langkah-langkah pelaksanaan, yaitu pelaksanaan praktikum gitu. Nah, pertama sebelum masuk ke yang asli, kita akan masuk ke pertama merancang bahasa mesin, di mana di sini merupakan salah satu contohnya gitu, yaitu bisa dilihat akan dimasukkan perhitungan, yaitu D sama dengan 5 tambah 2 kurang dalam kurung 5 tambah 2 kurang dalam kurung 3 tambah 1. Nah, jika kita masukkan ke dalam bahasa assembly, maka akan menjadi angka ADI RO, 2 titik, RO sama dengan 2. ADI RO, 5 titik, RO sama dengan RO tambah 5, sama dengan 5 tambah 2. Nah, ADI R1, 3 titik sama dengan RI 1 tambah 3 sama dengan 3. ADI RI R1, 1 titik sama dengan RI 1 tambah 1 tambah 3. Nah, yang terakhir merupakan sub RO, R1, RO sama dengan RO dalam kurung 5 tambah 2 kurang 2,1 dalam kurung 1,3. Nah, hasilnya adalah seperti bisa dilihat, yaitu 1, 6 kali 0, 1, 0. 1, 0 kali 5, 1, 0, 1. 1, 0 kali 4, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Nah, yang bagian di kelima adalah 1 kali 04, 1, 0, 0, 1. Dan yang terakhir adalah 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 kali 5, 1. Nah, selanjutnya, ini merupakan kolom kuis gitu, di mana salah satu soalnya adalah 3 tambah 4 tambah 2 kurang 6 ke 1. Nah, setelah dimasukkan ke dalam komputer dan masukkan diganti pakai bahasa mesinnya, maka hasilnya yaitu merupakan 1, 0 kali 6, 11, 1, 0 kali 5, 101, 1 kali 04, 1110, 1 kali 04, 101, dan 001 kali 05, 1. Kemudian kita masuk ke bagian langkah B, di mana implementasi prosesor dengan Verilog, yaitu merupakan bagian dari if dan if. Nah, pada model ini dirancang bagian PC memberi instruksi dan instruksi decoder seperti yang terlihat pada gambar, yaitu gambar di sini, di mana gimana kita akan melakukan praktikum dari bagian PC sampai bagian instruction decoder. Nah, pada praktikum ini
perhatikan diharapkan dapat mengimplementasikan gambar di atas dengan keluaran dari program Verilog yang diharapkan adalah dapat dilihat keluaran dari instruksi decoder untuk semua program yang ditulis pada memori instruksi. Nah, source code-nya ini merupakan source code yang digunakan pada program seperti yang bisa dilihat, instruction decoder, MIPS, TB, PC, program RAM, dan SIM. Nah, program teks ini merupakan diubah lagi di mana pada source code ini memiliki hasil pada quest tadi sebelum diganti pada yang quest asli di mana pertambahannya dari dalam kurung 345 dan kurang dalam kurung 21. Setelah dapat hasil itu lagi dimasukkan kepada program teks. Pada saat selanjutnya ini ada langkah-langkahnya, yaitu pertama, ganti program pada teks dengan bahasa mesin yang ada pada sebelumnya. Yang kedua adalah jalankan program model SIM. Yang ketiga adalah compile PC, PC, V, RAM, V, dan instruction decoder, V pada model SIM. Nah, langkah 4, 5, 6 memiliki perintah yang sama, di mana jelaskan apa yang dilakukan oleh modul PCV, RAM V, dan instruction decoder pada bagian seperti.com. Nah, seperti yang disarankan, maka proses-proses yang dilakukan, maka hal ini sudah dituliskan pada bagian seperti.com Rabu minggu lalu. Nah, kita masuk kepada langkah 7, di mana yaitu buka file sim, V, dan lanjutkan top level MIPS sesuai dengan gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini seperti bisa dilihat. Kemudian jalankan test bench MIPS TB, V, dan perhatikan keluaran dari instruction decoder apakah telah sesuai dengan yang diharapkan. Nah, setelah melakukan instruksi ini dan telah didapatkan hasil, maka akan dilanjutkan pada bagian pertanyaan, yaitu 1. Jelaskan proses instruction fetch dan instruction decoding. Yang kedua adalah jelaskan ada beberapa immediate yang dapat diperoleh prosesor ini dan bagaimana cara meningkatkannya sehingga prosesor dapat mensupport immediate lebih banyak. Yang ketiga adalah pada prosesor ini apa yang harus dikerjakan oleh immediate extend nantinya. Nah, mari kita pada bagian yang pertama, instruction fetch. Instruction fetch atau instruksi fetch merupakan instruksi yang mengambil sebuah instruksi dari memori utama dan membawanya kepada CPU. Operasi ini dilakukan oleh CPU untuk mendapatkan informasi akan instruksinya akan dikerjakan. Instruksi operasi fetch dimulai dari pengambilan alamat instruksi yang berada dalam PC atau komputer. Alat ini berisi instruksi dan data yang disimpan pada memori utama. Setelah alamat instruksi di fetch, kemudian akan dikirim ke instruction register supaya instruksi dan alamat bisa dieksekusi. Ada dua register sekarang ada dua register yang membantu dalam proses ini, yaitu MAR, Memory Address Register, dan MDR, Memory Data Register, di mana MAR berfungsi untuk menyimpan alamat yang akan di-fetch oleh CPU, sementara itu NDR, berfungsi untuk menyimpan data yang akan dioperasikan oleh CPU. Data ini dipilih berdasarkan instruksi-instruksi tertentu dari CPU itu tersendiri. Nah, kemudian kita lanjut kepada instruction decoder, di mana instruction decoding atau instruksi decoding merupakan instruksi yang terjadi setelah instruksi fetch, di mana alamat yang berisi instruksi dan data yang berasal dari PC akan diterjemahkan. Instruksi ini diterjemahkan ke instruksi yang bisa digunakan. Lebih tepatnya, instruksi ini akan diubah menjadi perintah dalam bahasa mesin seperti add, add, sb, mba, sta, jump. Setelah instruksi sudah diterjemahkan, maka instruksi ini akan dikirim ke bagian CPU yang berbeda dengan instruksi lain. Seperti yang saya jelaskan di bagian paling pertama, instruksi ini akan dikirim ke bagian-bagian yang tepat yang lain dengan bantuan dari kontrol supaya tidak terjadi kesalahan dalam pengiriman instruksi. Nah, kemudian kita lanjut pada nomor kedua, di mana adalah berapa banyak support oleh prosesor dan bagaimana meningkatkan supaya proses bisa lebih mensupport. Nah, yaitu
Batas jumlah immediate yang dapat disupport oleh prosesor tergantung oleh prosesor itu sendiri. Dan hal ini dikendalikan oleh bagian override dalam suatu prosesor, di mana jika nilai override ini 1, maka immediate akan sampai nomor 2. Jadi setiap prosesor memiliki nilai override yang berbeda-beda, di mana ada yang bisa 3, ada yang bisa 4, ada yang bisa 5, ada yang bisa 1, ada yang bisa 2, dan memiliki batas-batas yang berbeda-beda juga gitu. Nah, kenapa dibuat override gitu? Karena supaya terjadi batasan. Secara teknis bisa prosesor ini mensupport lebih misalnya jika batasnya 64, maka prosesor ini bisa mensupport 64 immediate, tetapi jika dilakukan secara lama, maka ini akan merusak prosesor sendiri, karena karena 3 immediate sangat susah gitu, apalagi 64. Nah, dilanjutkan, tetapi jika nilai override dalam prosesor bernilai 0, maka jumlah immediate dalam prosesor bertambah sampai ke batasnya. Ini yang saya bilang tadi. Jika Anda ubah nilai prosesor 0, maka prosesor ini akan memasukkan immediate sangat banyak sampai menuju batasnya. Sebelum menuju batasnya berhenti, tetapi jika dijalankan, masalahnya akan terjadi kerusakan. Ada alasan kenapa dimasukkannya batasan dengan nilai override, karena ditakutkan jika melebihi batas ini, prosesor bisa mendapatkan masalah dari situ. Nah, lebih dari 1 aja ada masalah, apalagi 64 bisa rusak, tiba-tiba langsung rusak gitu. Nah, setelah ini mari kita lanjut kepada nomor ketiga, yaitu immediate extend. Immediate extend addressing merupakan metode penyelamatan yang menunjukkan langsung lokasi di mana data berada dalam memori supaya dapat disimpan pada register. Metode penyelamatan ini menggunakan bilangan konstanta atau immediate 16 bit sebagai operan. Sintak penulisan instruksi terdiri dari 3 byte, yaitu byte pertama merupakan kode operasi, byte kedua merupakan opcode, byte ketiga merupakan konstanta 16 bit. Contoh instruksinya yaitu LDA 1875 dan kode operasinya adalah 3A7518. Nah, sekarang kita sudah sampai pada bagian akhir dari presentasi. Dengan begitu sudah selesai pula video tentang laporan akhir praktikum Overcom saya. Mohon maaf jika terjadi kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.